Hai sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di video kali ini, kakak akan membahas alat optik mengenai teropong. Materi kali ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab ke-10 mengenai alat optik. Nah, pada sub materi teropong ini, yang kita pelajari akan sama seperti materi alat optik sebelumnya, di mana nanti kita akan dituntut untuk menentukan eh, sifat bayangan sama perbesaran bayangannya kira-kira berapa nih dengan menggunakan teropong. Oke, kita lanjut aja ya. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang terletak jauh agar lebih jelas. Nah, nanti teropong itu dibagi dua. Ada teropong bintang sama teropong bumi. Nah, teropong bintang nanti akan menjadi dua bagian. Ada akomodasi maksimum sama akomodasi minimum. Dan teropong bumi juga sama, dibagi menjadi akomodasi maksimum sama akomodasi minimum. Nah, untuk memahami sahabat privat, memahami tentang teropong, kita bakal lihat dulu nih kondisi pembentukan bayangan yang terjadi pada teropong bintang ya. Nah, di sini ada gambaran nih ketika teropong bintang dengan menggunakan akomodasi minimum, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, jadi sahabat privat harus tahu ya, yang namanya teropong itu teropong bintang itu terdiri dari dua lensa. Yang pertama lensa objektif sama lensa okuler. Nah, sebenarnya kalau di sini gambar objektif ini harus lebih besar ya daripada gambar si okulernya. Nah, proses karena bendanya sangat jauh, nanti kita anggap jarak bendanya itu tak hingga ya. SOB itu jauh banget. Nanti pas cahaya masuk ke lensa objektif, bayangan itu akan jatuh di FOK gitu ya. Nanti maaf, dia bakal jatuh pas di FOB banget nih ya. Dari sini ke sini bakal jadi FOB, dan dari sini ke sini akan menjadi FOK ya. FOB itu adalah jarak dari lensa objektif ke titik fokusnya, titik fokus objektif, dan dari sini ke sini adalah jarak lensa ke fokus okuler. Nah, ini perbesaran pertamanya nih. Nanti kalau perbesaran keduanya, dia bakal membentuk bayangan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa simpulin nih, kalau bendanya itu bayangannya tak hingga nih, ya. Nah, dari sini kita dari gambar ini kita bisa simpulin nih, kalau jarak kedua lensa itu sama aja kayak FOB ditambahin FOK, gitu ya. Dan kalau kita mau mencari perbesaran, kita tuh nanti bisa menggunakan persamaan ini, di mana M itu sama dengan FOB dibagi FOK. FOB itu adalah jarak fokus objektif, FOK itu adalah jarak fokus okuler. Nah, di sini kita tadi seperti kakak bilang udah diketahui ya, kalau misalnya FOB itu harus lebih besar daripada FOK-nya. Nah, di sini ada info tambahan nih untuk lensa untuk teropong bintang. Nah, di sini S aksen kita masih bisa menggunakan, karena ini lensa, maka berlaku nih persamaan ini nih. S aksen OK sama dengan FOK dikurangi S OK. Persamaan ini dapat dari persamaan F sama dengan S aksen tambah S. Nah, di sini kita ditutup nih untuk mencari bayangan dari perbesaran bayangan dari okuler atau perbesaran bayangan yang kedua. Yang pertama itu kan perbesaran bayangan disebabkan oleh lensa objektif, dan perbesaran bayangan kedua disebabkan oleh lensa okuler. Nah, sebenarnya kalau dari gambar aja udah ketahuan nih, kalau S aksen OK-nya ini pasti tak hingga ya. Cuma nanti kita bisa kerjain aja kayak gini nih. Kita cari tahu kenapa bisa tak hingga. Nah, di sini kita tahu nih, kalau SOK itu jarak benda ya ke okuler itu nyatanya sama aja kayak si FOK ya kan. Jadi benda sama titik fokusnya itu terletak pada benda yang sama nih. Nah, dari sini kita bisa simpulin nih, kalau S aksen OK sama dengan FOK dikurangi FOK. Maka akan kita dapatkan kalau S aksen OK itu sama dengan tak hingga. Kan jadi sama aja kayak 0 dibagi FOK. Ya kan, 1 dikurang 1 kan 0 ya. 0 per FOK. Nanti kembali FOK dibagi 0 pasti tak hingga. Karena angka kalau dibagi sama 0, nanti hasil jawaban itu sama aja kayak tak hingga. Gitu ya, sahabat privat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke teropong bintang ketika akomodasinya maksimum. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti kalian fokus dulu nih sama proses pembentukan bayangannya. Nanti ketika cahaya datang ya ke lensa objektif, cahayanya itu bakal jatuh ke sini nih, ke FOB. Nah, di sini sahabat privat harus lihat nih, ternyata FOB jarak dari sini, jarak bayangan pertamanya itu melewati si FOK. Ya, jadi benda ini yang bayangannya dari S aksen OB menjadi SOK. Nah, SOK-nya itu berada di antara FOK sama
si lensa okuler. SOK itu jarak benda okuler, jarak benda ke lensa okulernya. Ini adalah perbesaran yang pertama. Nanti pas pembentukan bayangan kedua, udah ada titik temunya nih. Nah, ketika udah ada titik temunya, ini akan menjadi pembesaran kedua, karena ada titik temunya juga akan menjadi akomodasi yang maksimum. Nah, di sini sahabat privat juga harus tahu nih, kalau D-nya itu sama dengan FOB ditambah SOK, ya. Nah, bayangan ini jatuh pas di FOB nih, fokus objektifnya. Dan dari sini ke sini, kita bisa sebut itu sebagai SOK, karena kan bayangan ini akan menjadi benda pada lensa okuler. Gitu ya, sahabat privat. Nah, untuk menentukan besar M-nya, perbesarannya kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana FOB per SOK. Nah, di sini ada info tambahannya juga nih. Karena ini akomodasi yang maksimum, nanti S aksennya itu sama dengan min SN, di mana SN itu adalah jarak baca normal, yaitu 25 cm. Nah, nanti kenapa nih bisa jadi min SN? Nah, kita bisa lihat nih pembahasannya di sini. Kan nanti kita tahu nih, jarak bendanya itu kan sama aja kayak SOK ya. SOK itu sama dengan seper FOK dikurangin seper S aksen OK. Nah, dari sini kita bakal tahu nih, kalau SOK-nya itu, seper SOK itu sama dengan seper FOK tambah seper SN. Nah, ini dapat dari mana nih? Ini kan min ketemu S aksen OK. S aksen OK itu nanti jadi si min SN, gitu ya. S aksen itu maksudnya jarak bayangan ya. Nah, jarak bayangan si OK-nya ini min SN. Min ketemu min jadi plus, makanya jadi seper SN. Nah, dari sini akan kita dapatkan kalau seper SOK itu jarak benda seper SOK-nya, ya SOK itu jarak benda ke okulernya, sama dengan SN tambah FOK dibagi per FOK dikali SN. Nyambung ya, kalau ini kan tinggal kali silang aja ya. Nah, terus dari sini kita bakal dapatkan nih, kalau M itu kan M itu FOB per SOK. Nanti kita bisa pecah seperti ini persamaannya. Nanti perbesarannya itu bisa kita ubah nih, dari persamaan ini menjadi seperti ini. Di mana perbesaran teropong bintang juga bisa kita tentukan nih dengan menggunakan persamaan ini. Di mana M sama dengan FOB per FOK dikali SN tambah FOK dibagi SN. Ya, ngerti ya kalau proses pembentukan persamaan ini, sahabat privat bisa ya. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahaminya, kita punya contoh soal ya. Nah, bisa disimak ya. Sebuah teropong bintang memiliki jarak fokus lensa objektif yaitu 120 cm dan jarak fokus lensa okuler yaitu 5 cm. Hitung panjang teropong saat digunakan dengan mata berakomodasi maksimum. Gunakan titik dekat matanya adalah 25 cm. Nah, di sini kita tahu nih, karena dia itu berakomodasi maksimum, jaraknya itu adalah dia sama dengan FOB tambah SOK ya. Dan di sini kita udah tahu nih, kalau fokus objektif itu adalah 1 cm, terus jarak fokus lensa okuler itu 5 cm, tapi kita belum tahu nih nilai SOK-nya berapa. Nah, dari sini berarti kita harus tentukan nilai SOK-nya dulu nih untuk menentukan D, jarak antara kedua lensanya, antara objektif sama okuler. Nah, di sini untuk menentukan nilai SOK-nya, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana seper SOK sama dengan seper FOK dikurangin seper S aksen OK. Nah, sebenarnya hampir sama ya seperti di slide sebelumnya. Nanti kita tinggal masukin aja persamaannya. Seper SOK sama dengan seper FOK tambah SN. Ingat ya, ketika akomodasi maksimum, nanti S aksen OK itu sama aja kayak min SN. Makanya nanti ini jadi seper SN. Nah, kalau misalnya nggak ngerti, nanti lihat di slide sebelumnya ya. Maka dari sini kita akan dapatkan nih, kalau seper S aksen OK-nya sama dengan seper 5 tambah seper 25. Berarti tinggal samain penyebutnya aja ya, jadi 25, atasnya jadi 5/25 tambah 1/25. Maka seper SOK-nya itu sama dengan 6/25. Nah, dari sini akan kita dapatkan nih, kalau SOK-nya itu sama dengan 25/6 atau jadinya 4,2 cm. Nah, dari sini akan kita dapatkan nih nilai D-nya, yaitu 120 ditambah 4,2, yaitu 124,2 cm. Nah, sampai sini masih mudah kan? Nah, sekarang kakak punya contoh soal lagi ya. Coba sahabat privat bisa perhatikan gambar yang ada di slide ini ya. Nah, di sini ada dua buah lensa. Ini lensa plus itu maksudnya lensa objektif sama lensa okuler ya. Karena dua lensa ini kan terdiri dari lensa cembung. Nah, di sini kita bisa kira-kira sahabat privat bisa nebak gak kira-kira ini lensanya ini teropong bintang ini akomodasi maksimum atau akomodasi minimum. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat dulu nih dari proses jatuhnya bayangan. Perbesaran bayangan pertama dia tuh jatuh di sini nih. Nah, dari sini ke sini nih ke lensa okuler itu sama aja kayak FOK.
Nah, ternyata jarak bayangannya itu sama kayak FOK. Ingat ketika ada jarak bayangan dan jatuh sama FOK, ini pasti perbesarannya akomodasinya itu pasti minimum, ya. Nah, jadi soalnya seperti ini nih. Jika jarak lensa objektif dengan lensa okuler itu adalah D, besarnya 11 kali jarak fokus lensa okuler. Maka perbesaran yang dihasilkan teropong bintang untuk mata yang tidak berakomodasi adalah, nah ini tanpa dikasih tahu pun, sahabat privat harus tahu ya, kalau ini emang berakomodasi, karena jarak bayangannya itu jatuhnya di sini, pas di F, OK. Nah, di sini kita suruh cari nih, jarak. Nah, kita suruh nyari perbesarannya berapa. Kalau perbesaran itu kan berarti si M-nya. Nah, di sini sahabat privat harus tahu ya, kan tadi di informasi diketahui kalau D-nya itu sama aja kayak 11 kali fokus lensa okuler, berarti sama aja 11 FOK. Dan kita tahu nih kalau D-nya itu sama dengan FOB tambah FOK. Nah, dari sini berarti kita belum tahu nih nilai FOB-nya berapa. Berarti kita coba dulu nih tentukan nilai FOB, nanti pasti bakal kepake untuk menentukan perbesarannya. Nah, untuk menentukan nilai FOB ya kita masuknya persamaan ini nih. 11 FOK sama dengan FOB tambah FOK. Berarti kita bisa simpulin nih kalau FOB-nya itu sama dengan 10 FOK ya, 10-nya 10 kali fokus okuler. Nah, dari sini sahabat privat bisa nih menentukan nilai M-nya. M itu kalau M pada akomodasi minimum bisa kita cari dengan persamaan ini, di mana M sama dengan FOB per FOK. Nah, dari sini akan sahabat privat dapatkan kalau M itu sama dengan 10 FOK dibagi FOK. Maka M itu adalah 10 kali perbesarannya. Itu ya sahabat privat. Nah, buat sahabat privat, jika sahabat privat butuh guru privat ya, guru datang ke rumah, nah sahabat privat bisa mengunjungi kami di www.ayaprivat.com. Nah, pengajar itu bisa offline, datang ke rumah, dan bisa online, bisa belajar melalui Google Meeting ataupun Zoom. Jadi kita juga belajar bisa personal, bisa face to face sama pengajar, atau bisa buat grup kelas ya sama teman-teman biar belajarnya lebih semangat. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi udah belajar teropong bintang, berarti kita bakal belajar ke teropong bumi. Nah, teropong bumi juga hampir sama dengan teropong bintang ya. Jadi terdiri ada yang akomodasi minimum sama ada yang akomodasi maksimum. Nah, kurang lebih gambar untuk akomodasi minimum seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat nih, di sini ada 3 buah lensa objektif, lensa pembalik, sama lensa okuler. Beda sama yang teropong bintang. Nah, kalau misalnya ada 3 lensa, berarti nanti akan ada 3 perbesaran, gitu ya. Nah, pertama cahaya datang nih. Cahaya datang nanti jatuhnya itu pas di FOB. Nah, terus nanti dibiaskan lagi sama lensa pembalik nih. Naik lagi ke atas nih. Ini perbesaran kedua, jatuhnya ke FOK nih. Nah, nanti di perbesaran ketiga, ini bayangannya nggak jelas nih. Nah, dari gambar ini kita bisa simpulin kalau S-aksennya ini S-aksen atau jarak bayangan itu tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena bayangannya ini, bendanya ini ya, ini kan sebenarnya bayangan. Cuma karena berada di depan lensa, kita anggap dia sebagai benda, gitu ya. Jadi bayangan dari sini kita anggap benda sebagai terhadap fokus pembalik. Nah, di sini kan nanti akan jadi bayangan, tapi bayangan ini akan menjadi benda terhadap si fokus okuler, gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih, benda yang di sini ternyata pas di okuler, pas di FOK gitu ya. Kalau benda berada di FOK, pasti bayangan itu bersifat tak hingga, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa simpulin nih kalau dia-nya itu sama dengan FOB ditambah 4FP dikali FOK, gitu ya. Nah, di sini saya kurang jelasin ya kenapa dapat 4FP. Nanti sahabat privat pahami aja ya kalau D-nya itu sama dengan FOB tambah 4FP tambah 4 tambah FOK, gitu ya. FP itu adalah fokus pembaliknya. Nah, dari sini kalau misalnya mau mencari M-nya itu, sahabat privat bisa menggunakan persamaan ini, di mana M itu sama dengan FOB dibagi FOK. Nah, di sini ada info tambahan nih. Kalau S-aksen OK-nya itu sama dengan minta hingga. Ya, seperti kakak bilang ya, kenapa tak hingga? Karena bendanya ini pas berada di FOK, gitu ya. Ingat, sebenarnya ini bayangan. Cuma karena bayangannya di depan lensa, jadi kita anggap sebagai benda, ya. Nah, di sini kita sama juga nih. Untuk akomodasi sekarang udah akomodasi minimum, sekarang kita belajar tentang akomodasi maksimum. Lensanya juga sama, ada 3. Cuma nanti proses terbentuknya bayangan yang akan membedakan antara maksimum sama minimum. Kalau minimum ini kan bayangannya nggak jelas ya, nggak ada titik temunya.
Tapi kalau misalnya akomodasi maksimum ada titik temu gitu ya. Nah, di sini kenapa sih? Kakak juga lupa bilang nih, kenapa ada fokus pembalik. Nah, fokus pembalik ini fungsinya untuk mengubah bentuk bayangan. Nah, kita lihat nih, bayangan itu kan jadi maya tegak gitu ya. Nah, jadi supaya ketika kita melihat benda dengan menggunakan teropong, gambar kita kebalik gitu ya. Makanya ada namanya fokus pembalik. Nah, nanti bayangan jatuh di sini, terus habis itu nanti kebentuk lagi nih. Nah, bendanya ini nih menariknya adalah ketika jatuh, dia itu pas di antara FOB sama sama lensa ya. Ini FOK, ini lensanya. Nah, jadi benda ini di antara FOK sama lensa gitu ya. Nah, berarti agak ribet juga nih. Jadi nanti dari sini kalau bendanya di antara FO ya, FOK sama lensa pasti dia nanti akan membentuk bayangan ya. Makanya bayangan seperti ini nih. Ya, tapi kalau misalnya bendanya ada seperti ini nih, pas di FOK-nya pasti nanti nggak bayangannya nggak terbentuk. Makanya nanti nih aksen OK-nya tuh tahingga. Nah, dari sini untuk menentukan jarak antara lensa ke lensa nih, panjang teropong ya. Ini juga bisa kita bilang sebagai panjang teropong atau jarak lensa ya, dari FOB ke FOK. Kita bisa menggunakan persamaan ini di mana FOB tambah 4FP tambah SOK. Beda nih ya. Kalau akomodasi maksimum SOK, kalau ini FOK, kalau minimum. Nah, untuk menentukan nilai M-nya, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana FOB dibagi SOK ya, atau FOB per SOK sama aja. Nah, di sini juga ada info tambahan nih. Kalau di sini tadi kan S aksen OK-nya min tahingga, tapi kalau misalnya akomodasi maksimum, S aksen OK-nya itu sama aja kayak min SN atau min 25 cm. Nah, di sini ada info keterangannya ya, supaya sahabat privat gak bingung. Jadi FOB-nya itu sama dengan jarak fokus objektif, FOK-nya itu jarak fokus okuler, FP itu adalah fokus pembalik di panjang teropong, dan M-nya adalah perbesaran teropong. Nah, sekarang kita latihan soal ya, supaya sahabat privat bisa memahaminya. Nah, teropong bumi digunakan untuk mengamati benda yang jauh tahingga. Jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler berturut-turut adalah 50 cm dan 5 cm. Jarak fokus objektif 50 cm, lensa okulernya 5 cm. Jika panjang teropong tersebut adalah 71 ya, maksudnya 71 cm ya, dan pengamat melakukan pengamatan tanpa akomodasi, maka jarak fokus lensa pembaliknya adalah, nah berarti FP-nya itu yang ditanya ya. Nah, untuk mengerjakannya kita bisa cari tahu dulu informasi apa aja yang kita ketahui, di mana FOB-nya sama dengan 50 cm, FOK-nya sama dengan 5 cm, dan D-nya itu sama dengan 71 cm. Nah, ditanya itu FP-nya. Ingat akomodasi. Iya, tanpa akomodasi berarti akomodasi minimum. Nah, kalau misalnya kita tanya fokus pembalik, kita bisa menggunakan persamaan ini. Di mana D sama dengan FOB tambah 4FP tambah FOK. Nah, dari sini, sahabat privat tinggal input aja nih informasi yang telah diketahui. Di mana 71 sama dengan 50 tambah 4FP tambah 5. Berarti kita bisa dapat nih kalau 4FP-nya itu sama dengan 16. Ya, gampang ya. 71 dikurangi 55 jadi 16. Berarti fokus pembaliknya itu 16 bagi 4 sama dengan 4 cm. Nah, sampai sini sahabat privat masih mudah kan memahaminya? Nah, sekarang oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Sebuah teropong bumi dengan jarak fokus lensa objektif, pembalik, dan okuler berturut-turut adalah 80 cm, 5 cm, dan 20 cm. Teropong ini digunakan untuk melihat benda jauh oleh orang bermata normal dengan akomodasi maksimum. Lalu yang ditanya itu adalah tentukan perbesaran dan panjang teropong. Nah, di sini sebelum kita kerjakan, cari tahu dulu ya informasi apa aja yang kita ketahui. Nah, di sini kita tahu nih FOB-nya itu adalah 80 cm, FP-nya adalah 5 cm, dan FOK-nya itu adalah 20 cm. Dari sini kasih tahu nih kalau matanya ini menggunakan akomodasi maksimum. Lalu yang ditanya itu adalah panjang dan perbesarannya ya. Nah, ini agak kebalik dikit nih. Aturan D-nya dulu baru panjang gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih. Tadi kan ditanya itu perbesaran. Ditanya itu jarak teropong atau jarak lensa sama perbesaran. Nah, untuk mengerjakannya, kita cari D-nya dulu ya. Kita tahu nih kalau kita mau cari D, kita bisa menggunakan persamaan ini ya, di mana D sama dengan 4FOB tambah 4FP tambah SOK. Nah, di sini
kita udah tahu FOB sama FP-nya, tapi kita belum tahu nilai si SOK-nya. Nah, gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini kalau akomodasi maksimum, bendanya ini ada di antara FOK sama si lensa okuler. Nah, terus kita tahu juga nih kalau M itu sama dengan FOB per SOK. Nah, berarti SOK-nya adalah variabel penting nih untuk menentukan nilai D sama nilai M-nya. Nah, di sini sahabat privat juga harus tahu nih, kalau misalnya dia akomodasi maksimum, kan dia ada titik temu ya. Nah, kalau ada titik temu berarti S aksen OK-nya itu sama dengan min SN. Nah, dari sini berarti kita cari dulu nih ya nilai si SOK-nya. Nah, untuk menentukan nilai SOK, kita bisa pakai persamaan ini, di mana super SOK sama dengan super FOK dikurangin super S aksen OK. Nah, dari sini sama ya seperti slide sebelumnya yang kakak jelasin, kalau nanti min super SOK ini akan min super S aksen OK akan sama aja kayak 1 per SN. Ingat ya dari sini ya. Nah, terus nanti kita tinggal input aja nih, super SOK sama dengan 20 cm tambah 1 per 25. Nah, dapat dari sini ya. Nah, dari sini nanti akan kita dapatkan nih kalau super SOK itu sama dengan 5 per 100 tambah 4 per 100, karena kita samain penyebutnya. Berarti SOK-nya itu sama dengan 100 dibagi 9. Ya, tinggal putar balik aja ya. 109 nanti kalau dibagi menjadi 11,11 cm. Nah, kita udah dapat nih SOK, berarti kita bisa nih dapat nilai D-nya. Nah, ingat ya, D-nya itu kita pakai persamaan ini, di mana D panjang teropong sama dengan FOB tambah 4FP tambah SOK. Nah, dari sini tinggal kita input aja nih angka-angkanya. D sama dengan 80 tambah 4 kali 5 tambah 11,11. Nah, dari sini akan kita dapatkan kalau D-nya itu sama dengan 111,11 cm. Kita udah dapat panjang teropongnya, lalu akan kita cari nilai M-nya. Nah, M itu kita cari dengan persamaan ini, di mana M sama dengan FOB per SOK. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nih kalau M itu sama dengan 80 dibagi 11,11. Dari mana? Dari sini. Maka M itu akan kita dapatkan yaitu 7,2. Jadi diperbesar sebanyak 7,2 kali. Gitu ya, sahabat privat. Nah, jika sahabat privat suka sama materi kali ini, sahabat privat bisa subscribe ya channel YouTube kami di Ayo Privat, dan sahabat privat juga bisa nih follow Instagram kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di sini kita pintar bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, pintar bareng-bareng, karena pintar itu enak ya bareng-bareng. Terima kasih.